Halo Sobat Finansial, Bursa Global Sepekan kembali menemani Anda menyampaikan rangkuman pergerakan pasar saham dari mancanegara, seperti pelaku pasar yang menantikan rilis data kinerja penjualan retail Amerika Serikat untuk melihat ketangguhan negara tersebut, serta dolar Amerika Serikat terus melanjutkan penurunannya pasca perilisan data penjualan retail. Bersama saya, Jacob Tobing, inilah Bursa Global Sepekan selengkapnya. Pada pekan ini, yang dimulai Senin 17 Juni hingga Jumat 21 Juni 2024, pelaku pasar banyak mencermati pernyataan dari pejabat Federal Reserve atau The Fed dalam menentukan keputusan mereka. Salah satunya sinyal The Fed yang akan melakukan satu kali penurunan suku bunga acuan. Para pejabat The Fed mempertahankan suku bunga acuan mereka tidak berubah pada minggu lalu di level tertinggi dalam 2 dekade. Berdasarkan proyeksi median, para pembuat kebijakan saat ini hanya memperkirakan satu kali penurunan tahun ini dibandingkan dengan 3 penurunan yang mereka prediksi pada Maret lalu. Gubernur Federal Reserve Bank Philadelphia, Patrick Harker, mengungkapkan satu kali pemangkasan suku bunga acuan sudah cukup untuk tahun ini. Ia juga menegaskan pandangannya tentang suku bunga itu sejalan dengan median. Harker memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat, tetapi tetap berada di atas tren. Meski demikian, tingkat pengangguran akan sedikit meningkat. Pelaku pasar juga menantikan rilis data kinerja penjualan retail Amerika Serikat yang memberikan gambaran sejauh mana perekonomian mereka unjuk ketangguhan. Pada publikasi Selasa pekan ini waktu setempat, penjualan retail Amerika Serikat nyaris tidak ada kenaikan di bulan Mei. Ini menunjukkan ketegangan finansial yang lebih besar di antara para konsumen. Berdasarkan data, penjualan retail tumbuh 0,1%, lebih rendah dari estimasi 0,3%. Dari 13 kategori yang dilacak Departemen Perdagangan Amerika Serikat, 5 kategori menunjukkan penurunan. Hal itu terjadi akibat murahnya harga bensin pada bulan Mei dan banyaknya gerai furniture menawarkan diskon untuk Memorial Day. Sejumlah ekonom memprediksi belanja konsumen bergerak melambat, mengingat penduduk Amerika Serikat lebih berhati-hati karena inflasi yang terus-menerus, bursa lowongan kerja yang menurun, serta tekanan keuangan lainnya. Pekan ini juga diwarnai dengan dolar Amerika Serikat yang terus melanjutkan penurunannya setelah data penjualan retail yang lebih lemah dirilis. Hal itu memperkuat spekulasi penurunan suku bunga Federal Reserve atau The Fed dalam waktu dekat. Data penjualan retail Amerika Serikat hampir tidak naik pada Mei 2024. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi Amerika Serikat tetap lesu pada kuartal 2 tahun 2024. Setelah rilis data tersebut, dolar kemudian melemah, meskipun kerugiannya terbatas terhadap sejumlah mata uang. Pelemahan juga ditopang posisi euro yang memegang beban terbesar dalam indeks dolar. Kemudian adanya kegelisahan politik di Perancis dan kawasan Eropa lainnya juga menopang pelemahan tersebut. Informasi dari Asia, pekan ini Bank Sentral China, People's Bank of China, PBOC, mempertahankan suku bunga pinjaman kebijakan 1 tahun di level 2,5%. PBOC mempertahankan suku bunga acuan selama 10 bulan secara beruntun. Kebijakan suku bunga acuan ini mengindikasikan Bank Sentral China yang sangat berhati-hati dalam melakukan pelonggaran kebijakan moneter karena likuiditas yang berlebih dan kebutuhan untuk mencegah pelemahan yuan lebih lanjut. Bank sentral menarik 55 miliar yuan atau setara dengan 7,6 miliar dolar Amerika Serikat dari sistem perbankan untuk mencegah likuiditas yang berlebih. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa bank sentral cenderung menjaga stabilitas mata uang daripada biaya pinjaman yang lebih rendah. Meskipun pemulihan ekonomi diperkirakan masih rapuh, sikap bank sentral yang menahan diri tersebut dinilai dapat meredam harapan pasar terhadap pelonggaran moneter yang telah membuat imbal hasil obligasi lokal berada di level terendah dalam 2 dekade terakhir. Gejolak politik di Prancis menyebabkan Paris kehilangan posisinya sebagai pemegang pasar saham terbesar di Eropa. Tata Prancis berhasil direbut oleh London, Inggris, setelah sebelumnya harus puas berada di posisi kedua selama beberapa tahun terakhir.
Direbutnya mahkota Perancis oleh Inggris berawal dari keputusan Presiden Emmanuel Macron menggelar pemilihan parlemen secara tiba-tiba pada akhir bulan ini. Akibat keputusan tergesa-gesa itu, sebanyak 258 miliar dolar Amerika Serikat dari kapitalisasi pasar beberapa perusahaan Perancis tergerus. Bursa saham Perancis secara kolektif bernilai sekitar 3,13 triliun dolar Amerika Serikat, kalah tipis dari pasar ekuitas Inggris yang bernilai 3,18 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara itu, beberapa faktor termasuk peningkatan pertumbuhan global dan lonjakan aktivitas merger membuat saham-saham Inggris kembali populer di kalangan investor. Demikian sahabat finansial, bursa global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa.